kuliah PPHP ingin menjelaskan sedikit tentang poster kami yang berjudul Pengaruh Hama Perendaman Terhadap Karakteristik Fisik dan Kimia Dendin Ikan Nila Oreochromis Niloticus. Nah, yang pertama di sini saya Siti Mandala akan menjelaskan pendahuluan. Untuk di sini dendeng menurut Ramdayani et al. 2019 adalah makanan semi basah dari daging atau ikan yang dibumbui, dikeringkan dan berbentuk tipis lebar. Produk ini populer secara luas dan merupakan bentuk diversifikasi olahan daging baik dari peternakan maupun perikanan. Karena di sini kita merupakan produk perikanan, jadi kita menggunakan ikan nila sebagai dendeng ikannya. Nah, selanjutnya tujuan. Boleh dijelaskan aja lah. Izin perkenalkan diri, nama saya Dani Pratama dari 444230047. Di sini saya akan menjelaskan tujuan. Tujuannya itu Pertikom itu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kualitas organoleptik dari produk olahan ikan. Dan ikan yang kita pakai untuk dendeng itu yaitu ikan nila. Karena disuruh ikan nila. Untuk metode pembuatan dendeng ikan nila ini, yang pertama menyiapkan ikan nila yang segar, lalu dicuci. Setelah dicuci, sisiknya dibersihkan. Setelah dibersihkan, disiangi, lalu difilet. Setelah difilet, ikannya dilumatkan menggunakan food processor ataupun kayak blender gitu, nah, atau chopper. Nah, untuk menunggu ikan halus, kita menyiapkan bumbu. Bumbu itu dihaluskannya menggunakan ulekan, itu dengan cara digerus. Setelah digerus, lalu disiapkan air di dalam panci, lalu si bumbu tersebut dimasukkan ke dalam panci terus direbus. Setelah direbus, ikan yang sudah dichopper, dihaluskan itu disatukan dengan bumbu yang sudah panas tadi. Nah, setelah itu dijemur di bawah sinar matahari, yaitu ada 5 perlakuan. Yang pertama 1 jam, yang kedua 1,5 jam, yang ketiga 2 jam, yang keempat 2,5 jam, dan yang kelima 3 jam. Nah, untuk alat dan bahan membuat dendeng ikan nila ini akan dijelaskan oleh Alfi. Oke, dimasuk. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pada pembuatan dendeng ikan. Di antaranya untuk alat dan bahan itu pertama ikan nila, gula merah, bawang merah, bawang putih, asam jawa, ketumbar, jahe, laos, garam, cobek, pisau, talenan, baskom, dan juga opor. Untuk pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, untuk hasil pembahasan yang dimana pada penampakan ini kita melakukan 5 perlakuan, yang dimana perlakuan pertama itu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, dan 3 jam. Yang dimana pada penampakan yang paling baik itu pada perlakuan 1,5 jam. Dan untuk tekstur perlakuan yang paling baik teksturnya itu pada perlakuan 1,5 jam. Yang masuk selanjutnya itu ada aroma. Di sini perlakuan yang baik itu aromanya ada di perlakuan 1, yaitu di jangka waktu 1 jam. Terus habis itu ada rasa. Di rasa perlakuan yang terbaik itu ada di perlakuan D, yaitu perlakuan 2,5 jam. Untuk yang terakhir ada warna. Jadi warna yang mendapatkan nilai terbaik adalah yang perlakuan terakhir, yaitu perlakuan 3 jam dengan notasi 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian organoleptik 5 perlakuan dari 1 jam sampai 3 jam masing-masing menunjukkan keunggulan berbeda. Perlakuan B unggul pada penampakan dan tekstur, sedangkan perlakuan A terbaik pada aroma. Lanjut. Nah, izin masuk untuk kesimpulannya. Saya akan menjawab kesimpulannya sekaligus tujuan praktikum kita. Kesimpulannya, hasil uji organoleptik ini menunjukkan perlakuan B itu unggul pada penampakan dan tekstur, sedangkan A itu unggul pada aroma, E pada warna. Karena tidak ada perlakuan yang dominan, jadi di semua aspek, jadi pilihan terbaik itu tergantung mutu pada setiap perlakuan yang diutamakan. Untuk dokumentasi di sini ada gambar utama, yaitu saat kita pembuatan dendeng ikan nila. Yang kedua itu saat kita mengeringkan dendeng ikan nilainya. Sedangkan yang ketiga ini itu hasil dari pengurangan ikan nila yang sudah jadi dan yang masih mentah juga. Sekian dari kami.
Kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi